tentunya orang-orang yang kopi-kopi aja itu pasti nggak akan bisa kalau dia emang dasarnya nggak kreatif ya mungkin dia nggak akan bisa bertahan gitu kan, cuma kopi-kopi aja gitu kan. Jadi kuncinya itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, buenos dias, annyeonghaseyo. Biar beda pembukaannya. Jadi Ohayo. Jadi hari ini masih bareng sama Katia dan juga Sarah ya, yang pastinya bakal bincang-bincang santai, bermanfaat. Dan tapi kita nggak akan pernah berdua lagi nih. Kita udah ditemenin sama Citania. Hai Citania. Ini Katia, aku seneng banget ketemu Citania karena terakhir kali tuh cuma bisa ngeliat dari daring doang. Citania pernah datang kan waktu PMN, dan aku kan cuma bisa lihat dari daring doang. Dan sekarang bisa dikasih kesempatan buat ngobrol langsung dan ngobrol banyak hal yang pastinya tentang kreatif industri. Jadi mungkin aku perkenalkan juga ya, Citania itu alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kita semua Vkom nih, gengnya, squad Vkom di sini. Vkomers. Vkom bukan main. Tapi juga Citania sekarang ini merupakan seorang owner dari salah satu kreatif industri yaitu Paper Motion. Wah, ini hebat banget sih. Kalau misalnya aku udah gede, semoga bisa punya bisnis sendiri kayak Citania. Amin. Kalau udah lulus kali ya. Sekarang kan udah gede, Sarah. Oh iya benar, kalau udah lulus. Kalau bisa dari sekarang, Bu. Berarti sekarang. Oh, boleh. Bisa kerjasama sama Citania. Berarti kalau ngomongin kreatif industri itu kan Citania itu luas banget ya. Banyak banget dan mungkin nggak semua orang itu tahu gitu secara jelas kreatif industri itu apa, dan juga mungkin nggak semua orang juga tahu tentang Paper Motion gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang tahu pas dengerin Citania kalau lagi bawain materi ngebahas Paper Motion itu mungkin tahu ya. Dan sekarang kita akan bahas lebih banyak nih Citania mengenai kreatif industri yang ada di Indonesia saat ini. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kreatif industri ya, atau industri kreatif di Indonesia, kan banyak banget tuh jenisnya. Ada kerajinan tangan, ada fashion, ada arsitek, ada film, ada videografis gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Paper Motion ini bergerak di situ gitu. Nah, tanggapan Tania sendiri nih ya, dengan sekarang kemajuan teknologi, terus juga bisnis kreatif itu sekarang siapapun bisa kelola atau siapapun bisa memulai gitu ya, itu gimana Tan? Kalau misalnya ngomongin kreatif industri itu sebenarnya kan kayak apa ya, medsos sekarang aja, Instagram, TikTok, YouTube itu sendiri aja tuh sebenarnya udah perlu yang namanya content creator, di mana kita kalau ngelihat scroll gitu kan isinya konten-konten semua. Nah, rata-rata sekarang kreatif industri itu ibaratin, disangkutin tuh sama yang namanya content creator gitu kan. Kayak kamu beriklan, oh itu berarti kamu udah di bidang kreatif industri gitu. Kamu bikin konten, bikin kayak video-video yang kayak edukasi, semua tuh udah dihitungnya sebagai kreatif industri gitu. Nah, menurutku sekarang tuh emang kemajuan teknologi sangat pesat ya, di mana kita di rumah aja tapi kita tuh udah bisa keluar keliling dunia, dibilang bisa ke Jepang, bisa kemana via handphone aja. Nah, sekarang kan berarti udah menarik banget nih, di mana kita udah nggak usah ngapa-ngapain, tapi handphone kita yang kemana-mana gitu. Gitu sih, jadi kayak ya zaman udah berubah lah sekarang. Nah, mungkin kalau misalnya dari salah satu pelaku gitu ya, salah satu yang bekerja atau bergerak di bidang kreatif industri ini, ada nggak sih misalnya satu hal nih yang harus dimiliki atau apa yang harus dipunyai oleh seorang yang bergerak di kreatif industri itu apa misalnya? Apa ya? Oke, kalau sebenarnya kuncinya itu beda sih, harus beda dari yang lain. Apa yang membedakan hasil foto kamu sama foto orang lain? Apa yang membedakan video kamu sama video yang lain? Jadi kan kalau kita nonton YouTube nih contoh, kita bisa suka sama satu YouTuber karena dia beda kan sama yang lain kan, karena dia punya ciri khas. Jadi kuncinya itu sebenarnya punya ciri khas. Orang-orang pakai jasa aku karena melihat ciri khas Paper Motion. Orang-orang melihat memakai jasa siapa karena melihat ciri khas dia gitu. Jadi
ciri khas dan apa yang membedakan dengan yang lain sih menurutku kayak gitu. Oke. Nah, tapi seru ya kalau misalnya ini kan udah teknologi banget gitu ya. Terus juga kalau misalnya tadi bicara tentang diferensiasi produk berarti kan keunikan gitu kan. Boleh dong ceritain kalau misalnya keunikan dari Papermation itu gimana gitu. Papermation. Keunikan Papermotion sebenarnya apa ya, kita ini kan orangnya masih anak-anak muda. Sekarang tuh rata-rata kreatif industri dipegang sama anak-anak muda. Nah, apa yang membedakan Papermotion dengan yang lain? Gimana ya bilangnya ya? Bingung juga loh. Maksudnya kayak mungkin lebih ke di tempat lain nggak ada Tanianya gitu. Itu kali ya. Nah, bisa. Jadi benar ini berarti ya, kreatif industri itu bergerak dari anak mudanya dulu gitu berarti ya. Yes, Anak betul. mudanya yang kreatif dan punya inovasi, terus juga terkumpul dan nggak sendirian ya Tania ya, berarti bersama teman-teman yang punya visi misi yang sama gitu dan juga yang kreatif tadi itu gitu. Terus berarti udah berapa tahun ya Tania ya sejak lulus dan menginisiasi Papermotion? Kalau aku sendiri sih mulai Papermotion pas masih semester terakhir kuliah tuh, itu berarti semester 7 2014 lah, berarti sekarang udah 7 tahun. Ini tahun ke-7. Udah lama ya. Berarti ini waktunya saya mengikuti jejaknya nih, Ki. Boleh nih. Udah semester 7, 8 kan semester udah. Terakhir, semester 7. Pas banget. Mulailah itu biar nanti begitu lulus udah nggak usah bingung mau kemana, udah tinggal jalanin aja gitu. Tinggal jalanin aja, iya benar-benar. Nah itu bisa diikuti ya berarti ya. Berarti masih kuliah atau sudah lulus gitu ya, itu nggak jadi hambatan untuk mulai. Benar ya. Jadi yang kuliah kalau misalnya punya sesuatu atau hobi dikembangkanlah gitu kan. Siapa tahu nanti dari hobi ini bisa jadi pekerjaan, dan ketika kita mengerjakan sesuatu yang rutin tapi itu berlandaskan hobi berarti menyenangkan adanya gitu kan ya kan Tania ya. Betul, sama enaknya itu kalau kamu udah mulai dari kuliah, contoh nih kayak aku kasusnya kan udah mulai bisnis foto video dari kuliah. Jadi nanti begitu lulus, teman-teman aku kan pada kerja di beberapa kantor nih. Nah, kantor mereka kalau cari foto video nyarinya ke aku karena mereka udah tahu kalau sejak kuliah aku udah pegang kamera gitu, daripada nyari-nyari tempat lain. Enaknya di situ. Oke, bakal di notes banget nih. Penting banget dilakuin. Oh ya Citania, aku kepikiran nih. Tadi kan Citania ngomongin masalah kreatif industri kan. Yang namanya kreatif itu berarti kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Tapi kenyataannya nih Ci, banyak banget rumor-rumor lah, banyak gosip-gosip di Lambe. Itu banyak banget orang-orang tuh yang membuat sebuah konten gitu, ngomongin konten creator, tapi mereka tuh meng-copy paste dari punya orang lain. Sebenarnya itu kan tidak termasuk dalam kreatif industri dong, karena kan ya namanya kreatif, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau menurut Citania sendiri nih, apa sih tanggapan dari Citania tuh terhadap kreatif industri sekarang yang ada di Indonesia saat ini? Sebenarnya kalau masalah kopi-kopi sama yang lain gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksud aku tuh yang original pasti akan tetap bertahan dibandingin sama yang tukang kopi gitu. Jadi karena yang original, yang otaknya emang mindsetnya dari awal udah menciptakan yang baru, pasti akan terus berkembang. Sedangkan kalau yang kopi ya mereka nge-stuck cuma bisa ngikutin dari punya orang, nggak punya kemampuan untuk mengembangkan skill-nya sendiri gitu. Itu sih kalau soal kopi mengkopi. Jadi emang udah hal yang lumrah banget kalau misalnya gue ini nih gue kayaknya suka nih sama ini, gue ikutin gitu. Sebenarnya kalau di dunia bikin video, bikin fotoan aja, kita tuh juga diajarin untuk ngikutin tapi do better gitu. Jadi nggak cuma asal copy aja, tapi ya lu terinspirasi aja dari si ini, tapi ya apa yang membuat lu berbeda sama dia gitu, jangan sama persis, ngapain gitu. Oke. Berarti untuk mencontoh dan membuat sesuatu yang lebih baik itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai malah copy aja terus jangan gitu kan kitanya. Ya betul. Jadi kita emang ya terinspirasi nggak apa-apa, tapi ya harus beda gitu. Itu di asah kreativitas juga di situ. Gitu. Oke.
Soalnya Itu tuh harus di garis bawah itu ya. di garis bawah Do di betternya highlight. itu, benar. Yes. Iya, Jadi iya. jangan cuma copy paste aja, tapi lu bisa tambahkan apa gitu ya dari Betul. yang terinspirasi tadi itu ya. Soalnya banyak banget nih Ci, Kak, orang-orang tuh yang copy-copy gitu, tapi malah jadi dia yang terkenal gitu kan, yang ngebuatnya tuh malah jadi terpendem, nggak terkenal sama sekali. Makanya waktu itu aku pernah nonton salah satu video gitu, cuplikan dibilang lebih baik buat konten berbobot tapi nggak terkenal, atau konten yang biasa aja tapi terkenal gitu. Terus banyak orang yang memilih pada akhirnya gitu, anak muda kayak, yaudah mendingan gue bikin konten yang nggak berbobot, ya AKA kayak mereka tuh copy paste punya orang aja tapi mereka tuh viral gitu, dan ternyata yang ngebuatnya malah jadi kayak terpendam gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut dari Citania tadi bilang kan, ya bukan dengan mengcopy dan kita ngikutin terus, tapi bikin sesuatu yang memang berbeda lah ya, do it better gitu kan. Oke. Betul. Dan ya tentunya orang-orang yang copy aja itu pasti nggak akan bisa, kalau dia emang dasarnya nggak kreatif ya mungkin dia nggak akan bisa bertahan gitu kan, cuma copy aja gitu kan. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ini sekarang kan berarti kan kompetisi pasar semakin ketat gitu kan. Nah, terus mungkin ada nggak sih strategi khusus gitu untuk bertahan misalnya di tengah banyaknya persaingan? Kalau misalnya dibilang bertahan sih kayak Zoom. Oke, ada deh gue masuk. Kalau misalnya dibilang apa ya? Kalau bertahan itu, kalau menurut gue sendiri, kalau untuk Papermotion sendiri, kita tuh bertahan dengan mencoba hal yang baru. Contohnya tadinya itu Papermotion nggak di bidang foto makanan. Sekarang gara-gara pandemi, terus peminatan terhadap event, terhadap ulang tahun, terus terhadap bikin video kantor itu jadi menurun. Jadi kita mencoba untuk beralih nih ke bidang yang kita tadinya nggak bisa, kita coba pelajarin gitu. Jadi ada pasar baru nih gitu. Itu jadi berarti jangan berhenti untuk mengeksplorasi gitu ya. Jangan betul. berhenti untuk menunggu aja, tapi lihat celah pasarnya apa, pelajari, kerjakan, dan jadi lebih baik di bidang itu gitu ya. Yes, sebenarnya kuncinya tuh apa ya? Kalau aku kan sempat nonton video dari Panji nih, jadi kuncinya itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi mendingan kita membuat sesuatu yang berbeda, tapi itu orang lihat daripada bikin sesuatu yang lebih bagus dikit, tapi orang kayak ya udah gitu. Oke, dalam ya. Jadi mikir. Iya benar. Juga. Habis ini langsung merenung, benar juga. Bagaimana supaya jadi beda ya, benar ya. Iya benar, orang kan notice sesuatu yang berbeda itu kan, kalau misalnya di bisnis industri kreatif ini. Nah mungkin terakhir nih, Tania, ya. Nah, ada nggak sih harapan terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya nih yang digerakkan oleh anak muda gitu? Ada nggak? Pesan ya? Pesan sih terus berkembang, karena industri kreatif Indonesia itu lagi naik-naiknya nih, lagi pesat-pesatnya. Terus berkembang, kalau bisa kita ngalahin luar negeri punya, karena menurutku YouTuber Indonesia itu tuh lagi di atas daripada se-ASEAN nih menurutku nih. Soalnya ya kan, kayak maksudnya walaupun dari subscribernya udah menang, terus kualitasnya juga menurutku bagus. Contoh Chandra Leo gitu kan, dia bahkan dilirik Marvel loh untuk hal biografi gitu kan, menurutku udah sesuatu yang positif banget kan gitu. Jadi terus berkembang, terus menambahkan skill, jangan takut untuk gagal, karena ya gagal itu pelajaran sih, bukan sesuatu yang harus dibikin malu gitu. Gagal itu pelajaran. Wah, itu saya ambil tuh untuk dikunci tuh. Jadi sekali gagal justru malah punya kesempatan untuk sekali belajar dan untuk jadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, oke, kalau gitu terima kasih Tania sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi banyak banget yang bisa diambil ya untuk dikerjakan juga, diimplementasikan di keseharian, apalagi teman-teman yang punya atau sudah menginisiasi bisnis kreatif gitu ya, dan berkontribusi untuk ekonomi bangsa. Tuhan jatuhnya ke ekonomi bangsa kan ya. Jadi jauh ya gitu kan. Terima kasih banyak saya lagi, Sarah juga terima kasih banyak untuk
Untalks kali ini. Tadi bahasan kita seru banget ya. Nantikan Untalks kita berikutnya, dan this is Untalks.